Nah, kesempatan pagi ini saya akan mencoba melepaskan sebuah pengajaran firman Allah yang pagi ini saya berikan judul mata adalah pelita tubuh. Mari kita langsung saja baca ayatnya bersama-sama dalam Lukas pasal 11. Kita baca pada ayat yang ke-34 saudara ya. Lukas 11 ayat 34, saya rasa ini ayat yang tidak asing buat setiap kita. Mari bersama kita baca Lukas 11:34 ayatnya 2 dan 3. Matamu adalah pelita tubuhmu, jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Nah, perhatikan dalam ayat ini adalah Yesus langsung yang berkata kepada murid-muridnya. Dan pagi ini tentu saja perkataan Yesus ini juga berlaku buat kita. Bagaikan 2000 tahun yang lalu perkataan Yesus yang langsung ini ditujukan buat murid-muridnya. Tetapi pagi ini kata-kata kalimat perkataan Tuhan diberikan, ditujukan buat setiap kita. Apa kata firman? Nasihatnya buat kita. Firman Allah katakan begini. Lukas 11 ayat 34. Ingat ini perkataan Yesus langsung kepada kita. Matamu dikatakan adalah pelita tubuhmu. Jadi Yesus berkata bahwa mata kita ini, mata jasmani kita ini adalah menjadi pelita buat tubuh kita. Menjadi pelita penerang buat kehidupan kita. Jadi hidup kita itu nanti ayat di bawahnya katakan menjadi gelap atau terang. Itu ditentukan oleh apa? Oleh mata kita dalam memandang. Makanya Yesus berkata bagian pertama, matamu itu adalah pelita tubuhmu. Jadi mata kita itu menjadi pelita buat kehidupan kita, buat tubuh kita. Lalu kemudian Yesus berkata dengan jelas sekali di sini, jika matamu baik, ya, cara memandang kita baik, akan keadaan di depan kita, hidup yang kita hadapi. Kalau mata kita memandang baik, cara kita melihat sudut pandang kita, perspektif kita, Alkitab katakan apa? Teranglah seluruh tubuhmu, teranglah seluruh hidupmu. Tetapi kebalikannya, tetapi jika matamu jahat, cara pandang kita jahat, cara pandang kita negatif, cara melihat kita, masalah di depan kita, situasi apapun yang kita hadapi, kalau kita memandang masalah di depan kita dengan cara yang jahat, yang jelek, yang buruk. Nanti saya punya istilah, pakai kacamatanya setan kita memandang. Gelaplah tubuhmu, gelaplah hidupmu. Jadi dengan kata lain sederhana, Yesus bilang kepada kita bahwa hidup kita ini mau jadi terang atau hidup kita jadi gelap. Itu ditentukan oleh mata kita sebagai pelita tubuh kita. Hidup yang gelap itu seperti yang saya sampaikan kepada Anda kemarin pagi. Siang hari tiba-tiba matahari terbenam, itu gerhana matahari total. Tiba-tiba gelap gulita, kita gak bisa lihat apa-apa. Ini bicara kehidupan yang merana, bicara kehidupan yang gelap gak lihat apa-apa. Hadapi persoalan, hadapi masalah seperti gak ada harapan. Kita bingung mau melangkah, kita bingung mau memutuskan ini bagaimana. Kita nggak ngerti apa yang kita mau buat, kita mau bikin. Kenapa? Karena gelap. Kenapa hidup kita jadi gelap? Kenapa masa depan kita jadi suram? Kenapa hidup kita jadi serba sukar, serba sulit? Alkitab katakan itu ditentukan oleh mata kita sebagai pelita tubuh kita. Kalau cara pandang kita, cara pandang yang jahat, yang salah, ya gelaplah tubuh kita. Kita sering belajar bahwa hidup kita ditentukan oleh mulut kita. Amsal 18 ayat 20. Hidup mati ditentukan oleh mulut kita, perkataan kita. Barang siapa suka menggemakannya, memakan buahnya. Bahwa hidup mati kita, gagal berhasilnya kita, gagal beruntungnya kita, ditentukan mulut kita. Kita pernah belajar itu. Tapi kita juga pernah belajar hidup kita ditentukan apa yang kita pikirkan dalam hati kita. Sekalipun mulut kita berkata, Yesus dahsyat, Yesusku ajaib sanggup tolong aku. Tapi kalau di saat yang sama kita berpikir, masa iya sih Tuhan bisa tolong saya. Itu kan namanya kebimbangan, keraguan. Dan Yesus, Alkitab berkata apa? Bahwa apa yang kita pikirkan dalam hati kita, jadilah kita seperti itu. Jadi hidup kita ditentukan apa yang kita pikirkan. Tapi di saat yang lain hidup kita ditentukan dari yang kita katakan di mulut kita.
kita katakan, Yesus Tuhan Allah kita, melakukan apa yang kita ucapkan. Nah pagi ini, kesempatan pagi ini saya akan berbagi sama saudara, saya akan melepaskan dua pengajaran tentang begini. Mata kita itu menentukan masa depan kita. Karena mata sebagai pelita tubuh kita, gelap terangnya hidup kita, senang susahnya hidup kita, masa depan yang cerah, yang terang diberikan sama Tuhan, atau masa depan yang gelap tidak kelihatan apa-apa, ditentukan oleh cara pandang kita, cara kita melihat situasi dalam hidup di depan kita. Mata pelita tubuh, cara pandang kita menentukan. Mari saya mau kasih gambaran sama saudara. Gambaran analogi yang paling gampang gini. Kalau orang pakai kacamata ya, saya mau tanya gini ya. Kira-kira Anda pernah salah gak dalam menggunakan kacamata? Kalau misalnya saudara itu pakai kacamatanya plus karena faktor usia. Biasanya orang faktor usia itu kacamatanya plus. Tapi ada juga orang di antara banyak saudara mungkin kacamatanya min. Apa yang terjadi kalau Anda salah pakai kacamata? Ya, kacamatanya Anda salah ambil punya orang. Kacamata plus yang harusnya Anda pakai untuk memandang melihat ini, tapi Anda salah ambil kacamata yang min. Apa yang terjadi? Saya yakin yang terjadi begini. Tadinya Anda baik-baik saja. Tadinya tubuh Anda sehat-sehat saja. Apa yang terjadi? Orang kalau salah pakai kacamata, itu persoalan timbul jadi panjang, urusannya panjang gitu ya. Yang tadinya kita sehat, tiba-tiba kita sakit kepala di belakang. Asalnya kita enjoy, tiba-tiba kita jadi pusing kepala. Tetap kita paksakan, kita nggak sadar bahwa kita pakai kacamata yang salah. Ya mungkin begini, modelnya sama, warnanya sama, mereknya mungkin sama. Tapi kita biasa pakai plus. Tapi ternyata salah ambil min yang kita pakai punya teman kita. Apa yang terjadi? Kita tetap paksakan pakai kacamata yang salah itu. Wah, lama-lama mungkin bisa jadi nggak jadi panjang masalahnya, urusannya Anda tambah mual. Rasanya mau muntah. Kenapa? Tambah pening kepala kita, tambah sakit kepala kita, tambah pusing kepala kita. Kenapa? Karena kita pakai kacamata yang salah. Tetap kita paksakan, tambah berabe kita, tambah puyeng kepala kita. Saya cuman kasih analogi sama kita. Bahwa seperti itulah seringkali yang terjadi pada kita. Sebetulnya yang buat kita pusing itu bukan objek yang kita lihat di depan kita. Kacamata yang kita pakai itu salah. Mata kita ini loh dalam memandang masalah salah. Yang bikin kita suram, bikin kita hancur, bikin kita pusing 7 keliling, bikin kita stres, bikin kita depresi. Sebetulnya bukan masalah persoalan yang ada di hadapan kita. Selalu saya ajarkan, kalau Anda suka dan sering mengikuti teaching pengajaran yang saya suka sampaikan sama saudara. Sebetulnya begini. Persoalan kita itu bukan pada masalah yang kita hadapi. Ya, karena sebesar apapun masalah yang kita hadapi, mau masalah sedang, masalah besar, masalah yang mustahil buat kita, masalah yang tidak mungkin rasanya kita bisa menang. Masalah boleh bentuk apapun. Kita percaya kok persoalan kita sebetulnya bukan besarnya masalah yang kita hadapi. Atau mustahil masalah kita, bukan. Semustahil apapun masalah kita. Sesukar apapun masalah kita. Sebesar apapun masalah kita. Bukankah kita punya iman percaya Yesus kita jauh lebih besar daripada masalah kita. Kita percaya kok Yesus bisa bereskan masalah kita. Meskipun mustahil kata dunia, kita percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tetap saya ingin tegaskan, persoalan kita orang Kristen bukan pada masalah yang kita hadapi. Mau mustahil masalah kita, mau sebesar apapun masalah kita. Oh, kita percaya Yesus Tuhan kita lebih besar dan sanggup bereskan, tolong masalah kita. Lalu persoalan kita kalau bukan pada masalah yang kita hadapi, di mana persoalan kita? Di cara pandang kita dalam memandang masalah. Makanya coba lihat sekali lagi Lukas 11:34. Saya ingin ulang kembali ini ayat. Perhatikanlah baik-baik. Yesus katakan begini, matamu adalah pelita tubuhmu. Jelas ayat ini berkata bahwa mata kita secara jasmani yang untuk melihat ini,
Ini menjadi pelita penerang buat kehidupan kita, buat tubuh kita, buat hidup kita. Diperjelas sama Yesus, jika matamu baik, dalam cara memandang mata kita baik, pakai cara pandang Tuhan, memandang kepada Tuhan, terang seluruh tubuh kita. Tubuh kita atau hidup kita terang yang kita lihat. Tetapi kebalikannya, tetapi jika matamu jahat, cara pandang kita negatif. Cara pandang kita, cara pandang yang buruk, menilainya, perspektifnya, sudut pandangnya salah. Yesus katakan, gelaplah seluruh tubuhmu, gelaplah hidupmu. Jangan-jangan hidup kita suram, hidup kita gelap, yang tadinya tidak ada apa-apa jadi ada apa-apa. Tadinya enjoy, tiba-tiba kita terpuruk. Masalahnya di mana? Sebetulnya bukan pada masalah yang kita hadapi, tapi cara pandang kita ini loh. Kacamata yang kita pakai untuk memandang ini kacamata yang salah. Sebab itu kesimpulan saya begini dari ayat yang barusan kita baca Lukas 11:34. Cara kita melihat, cara kita memandang itu ternyata jauh lebih penting daripada apa yang kita lihat. Seperti contoh tadi ya. Kalau kita pakai kacamata yang salah, kita paksakan, kita jadi pusing. Yang bikin kita pusing, itu bukan objek yang kita lihat, bukan masalah di depan kita bikin kita pusing. Apa yang kita bikin pusing? Kacamata yang kita pakai salah. Cara pandangnya kita memandang masalah itu salah. Bukan masalah yang besar yang bikin kita pusing. Cara kita melihatnya ini loh, kacamatanya salah. Makanya saya pernah sampaikan sama saudara, ada 2 jenis kacamata untuk kita melihat. Ini secara rohani tentunya saya sampaikan. Yang satu namanya kacamata Tuhan. Kita pakai untuk memandang setiap masalah. Dan yang kedua, kacamata setan. Ini cuma istilah yang saya berharap Anda bisa memahami untuk menangkap lebih mudah. Ada 2 jenis macam kacamata. Satu kacamata Tuhan, kedua kacamata setan. Dan 2 pribadi ini baik Tuhan maupun setan. 2 pribadi ini ingin memberikan kacamatanya pada kita untuk kita pakai. Baik Tuhan maupun setan ingin kasih kacamata ini untuk kita pakai. Tinggal keputusannya ada pada kita. Pilihannya ada pada kita. Kita mau pilih, kita mau putuskan pakai kacamatanya siapa. Apakah kita mau pakai kacamatanya Tuhan memandang persoalan hidup ini. Atau kita pakai kacamatanya setan memandang sukarnya hidup ini. Mana kita mau pakai? Terserah kita. Tentu harapan saya lewat pengajaran firman Allah ini, pilihlah, ambil keputusan pakai cara pandang Tuhan, cara pandang firman. Memandang apapun hidup ini pakai kacamatanya Tuhan. Karena Tuhan ingin, kalau Anda ingin seperti pujian tadi, ya, ngikutin kehendak Tuhan, ikuti rencananya dan rencananya digenapi dalam hidup kita. Mari memandang dunia, hidup yang kita jalani pakai kacamatanya Tuhan. Kalau Anda pakai kacamata setan, Anda akan jadi bimbang, Anda akan jadi ragu. Makanya coba lihat gambar ini berikutnya saudara ya. Lihat, jangan pernah memandang Tuhan itu dengan kacamata yang setan berikan. Saya ulang ya. Jangan pernah memandang Tuhan itu dengan kacamata yang setan berikan. Nanti Anda jadi bimbang, nanti saudara jadi ragu sama Tuhan. Katanya Tuhan baik, apa baiknya? Lama-lama Anda bimbang, lama-lama Anda jadi ragu sama Tuhan. Karena Anda cara memandangnya salah, Anda pakai kacamata yang salah, kacamata setan untuk memandang Tuhan. Pantesan Anda jadi bimbang, Anda jadi ragu. Kalau memandang Tuhan, ya pakailah kacamata Tuhan. Kalau memandang setan, pakai kacamata Tuhan. Jangan pandang Tuhan pakai kacamata setan. Cara pandang setan, Anda bimbang, Anda ragu. Kalau pandang setan, pakai kacamata Tuhan. Supaya apa? Supaya Anda tidak terintimidasi, tidak takut, tidak bimbang, ragu. Aku pasti menang bersama dengan Tuhan. Saya kasih contoh sama saudara. Di Alkitab itu ada contoh, itu menggambarkan hidup kita. Manusia pertama Adam dan Hawa. Coba kita lihat sebentar ya. Dalam Kejadian pasal 3, ini kan kisah yang terkenal. Tapi coba saya kembali sodorkan sama saudara. Anda jangan mengulang kegagalan Hawa. Hawa ini disodorkan kacamatanya setan untuk memandang Tuhan. Sehingga membuat dia ragu. Nggak percaya sama perkataan Tuhan. Memandang Tuhan pakai kacamata setan. Saya baca ya, ayat 1, perhatikan baik-baik.
Adapun ular dikatakan ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Lihat, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Jangan kamu makan buahnya, bukan? Itu kata-kata setan ditujukan kepada Hawa. Apa yang kita tangkap dari ayat ini? Setan mulai memberikan kacamatanya dikasih sama Hawa. Seolah-olah setan berkata begini untuk memandang Tuhan pakai kacamata setan. Kamu jangan percaya sama Tuhan. Tuhanmu itu yang kamu bilang baik, itu cuma bisanya melarang, tidak boleh ini, jangan itu, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Setan berkata apa? Tentu Allah berfirman kan kepadamu. Mulai disodorkan cara pandang kacamata setan. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Seolah-olah bisa berkata Tuhan itu cuma bisanya melarang, jangan ini, jangan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Mulai dikasih kacamatanya setan. Di ayat kedua, si Hawa coba meluruskan perkataan setan. Hawa ngomong gini, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu. Apa kata si Hawa, si perempuan pertama di dunia ini? Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Hawa berkata, enggak gitu. Tuhan enggak bilang jangan, enggak boleh dimakan. Boleh dimakan, semua boleh dimakan. Pohon-pohon dalam taman ini. Lalu ayat 3, Hawa berkata begini. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman. Apa dikatakan? Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu. Nanti kamu mati. Itu kata Tuhan, kata Hawa. Nah setan masuk lagi, dikasih lagi kacamatanya, disodorkan. Setan ingin gitu ya. Kacamatanya dikasih sama Hawa, dipakai sama Hawa. Seperti itulah hidup di dunia ini. Anda kalau memandang Tuhan, ya pakai kacamata setan, Anda akan mulai bimbang ragu sama Tuhan. Itu terjadi pada Hawa di ayat yang keempat, ayat 5. Perhatikan, tetapi ular berkata kepada perempuan itu, dikasih lagi perkataan kacamata cara pandangnya setan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah mulai Tuhan katakan, kamu makan buah itu, kamu mati. Setan berkata gini, dikasih pandang, oh enggak. Kamu sekali-kali dikatakan tidak mati. Ayat 5 dikatakan apa lagi? Tetapi Allah mengetahui. Nah lihat bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka. Ini bicara mata loh. Kamu makan buah itu, wow, matamu terbuka jadi terang, dikatakan. Dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu sekarang udah hebat. Tapi kalau kamu makan buah itu, kamu udah mati. Kamu jadi lebih hebat, kamu jadi seperti Allah loh. Jadi seolah-olah iblis berkata, kamu sekarang belum jadi seperti Allah. Ingat, Alkitab ciptakan manusia itu serupa segambar dengan Allah. Tapi iblis mulai berkata, oh kamu itu nanti kalau makan menjadi lebih hebat daripada Allah. Lebih hebat lagi kamu menjadi seperti Allah. Dan apa yang terjadi saudara? Tahu yang baik sama yang jahat. Dia mulai pakai kacamata setan. Dia mulai tertarik. Nanti kalau ada turun ke bawah atau saya baca ya. Ayat 21 tolong multimedia. 21. Dan Tuhan Allah perhatikan. Membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu. Lalu mengenakannya pada mereka. Perhatikan ayat 5, 6, 7, 8. Akhirnya manusia pertama jatuh dalam dosa. Iya kan? Karena pakai kacamata setan memandang Tuhan. Akhirnya meragukan Tuhan. Tuhan katakan jangan makan, malah dimakan. Dan apa yang terjadi? Singkat kata, manusia pertama diusir dari Taman Eden. Lalu orang mulai komplain. Manusia komplain, kok Tuhan jahat banget sih? Kok manusia diusir dari Taman Eden? Anda pakai kacamata siapa mengatakan Tuhan itu jahat? Hanya karena akhirnya Adam diusir. Anda kalau baca ayat ini, di mana jahatnya Tuhan? Seringkali orang berkata Tuhan itu tidak baik, Tuhan itu jahat. Jahatnya di mana? Anda mengatakan seperti itu, Anda sedang pakai kacamatanya siapa? Memandang Tuhan harus pakai kacamata Tuhan. Gak bisa pakai kacamatanya si jahat, si iblis. Maka kita berkata, kok gitu sih Tuhan?
Kok jahat sih? Jahatnya di mana? Saya baca 21. Dan Tuhan Allah setelah manusia jatuh dalam dosa membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya. Lalu mengenakannya kepada mereka. Apakah Tuhan jahat? Enggak. Mana jahatnya? Enggak jahat. Ketika jatuh dalam dosa, Alkitab katakan manusia hilang kemuliaan Allah. Manusia telanjang. Lihat dalam ketelanjangannya. Apakah dibiarkan? Tidak. Alkitab katakan baca lengkap, Tuhan sembelih binatang. Tuhan sendiri loh. Dengan caranya Tuhan. Lalu dikuliti binatang itu. Tuhan itu desainer pertama, pembuat model baju pertama yang paling sempurna. Dia bikinin manusia dari kulit binatang yang telanjang dipakein baju. Adam dikasih baju, Allah sendiri yang pakaikan. Kepada Hawa juga sama. Allah sendiri yang pakaiin baju kepada Hawa. Berdasarkan ayat 21. Kalau manusia komplain, kok Tuhan jahat sih manusia diusir. Anda pakai kacamatanya siapa? Di mana jahatnya Tuhan? Yang melanggar perintah Tuhan itu adalah manusia. Karena memandang Tuhan, perintah Tuhan pakai kacamata setan. Bimbang sama Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Begitu jatuh dalam dosa. Tuhan masih baik, mana jahatnya? Turun ke bawah, ayat 22. Sampai 24 saya baca ya. Berfirmanlah Tuhan Allah setelah dipakai baju. Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Tritunggal itu berkata. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya. Lihat. Dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya. Sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Jahatnya Tuhan di mana? Kenapa Tuhan usir Adam dan Hawa keluar dari Taman Eden? Ingat, di Taman Eden ada satu pohon namanya pohon kehidupan. Itu gak boleh dimakan. Manusia pertama sudah jatuh dalam dosa. Kalau sampai melanggar lagi si manusia pertama, ambil makan buah pohon kehidupan, mereka akan jatuh dalam dosa yang kekal. Tidak ada keampunan lagi. Makanya diusir. Kan Tuhan berkata ayat 22, justru Allah proteksi mereka jangan sampai jatuh dalam dosa yang kekal. Disuruh keluar dari Taman Eden. Anda lihat komplainnya jahatnya di mana Tuhan? Nggak ada jahatnya, Tuhan baik. Memandang perkataan Tuhan, memandang janji Tuhan, memandang melihat apa yang Tuhan lakukan, kerjakan dalam kehidupan manusia. Memandang rencananya digenapi harus pakai kacamatanya Tuhan. Kalau Anda pinjam pakai kacamata setan, Anda berkata, kok Tuhan jahat banget sih? Kok Tuhan gini amat sih? Kok Tuhan gak sayang? Dia sayang. Diusir supaya jangan jatuh dalam dosa yang kekal. Jangan sampai makan buah pohon kehidupan. Bahkan di ayat 23 saya perjelas dikata begini. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Saya sambung 24. Ia menghalau manusia itu dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub, beberapa malaikat dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Supaya gak ada seorang pun bisa mengambil buah itu termasuk manusia pertama. Apakah dia jahat? Enggak, dia baik. Dari berdasarkan apa yang saya katakan, sekali lagi jangan pernah memandang Tuhan pakai kacamata setan. Memandang Tuhan rencananya dan segala macam harus pakai kacamatanya Tuhan. Kalau enggak, Anda berkata, lihat Yusuf. Dari mulai masuk dalam sumur, iya kan? Sampai dia dijual jadi budak di Mesir. Apa Anda berani berkata pada saya, kok Tuhan jahat amat sih? Anda pakai kacamata mana memandang? Si Yusuf pakai kacamata Tuhan atau cara pandang kacamata setan? Yusuf pakai kacamata Tuhan. Kita baca Alkitab, Yusuf tidak pernah menyalahkan Tuhan. Yusuf tidak pernah mengkambing hitamkan Tuhan. Kok Tuhan gitu amat, kok Tuhan jahat, kok Tuhan tidak bela. Tidak ada itu kata-kata. Yusuf tetap manis sikapnya, tetap hatinya bersyukur kepada Tuhan, tetap beribadah kepada Tuhan. Dari mulai dibuang dalam sumur sampai jadi budak di Mesir, bahkan ketika di rumah Potifar difitnah sama istri Potifar, katanya dia berzina, ya mau memperkosa istri tuannya, masuk dalam penjara. Sepertinya kejadian yang dialami Yusuf semuanya buruk, semuanya tidak ada indahnya.
Semuanya seperti kegelapan yang terjadi. Semuanya seperti suram. Tapi kita lihat ternyata itu semua dalam rencana Allah yang sedang digenapi. Kadang-kadang rencana Allah yang dalam penggenapan itu bisa kayak gitu loh. Sepertinya turun. Tidak ada naiknya. Nanti di penjara dia ketemu dengan seorang juru minuman yang dia tolong. Mimpinya diartikan, kamu nanti 3 hari lagi kamu dipulihkan jabatanmu sama raja. Tapi ingat, kalau kamu pulih diangkat lagi jabatanmu, ingatlah sama aku dalam penjara. Dilupakan sama juru minuman. Sampai seperti itu, gak ada indahnya. Tapi apakah kita berani berkata Tuhan jahat? Enggak, itu dalam rangka Tuhan menggenapi rencananya. Bisa jadi Bapak Ibu Saudara, Anda sedang mengalami penurunan dalam hidupmu. Jangan-jangan itu rencana, kehendak, kegenapan rencana Allah yang besar sedang dan akan digenapi dalam hidupmu. Diperlukan masa penantian. Anda jangan sampai salah pilih memandang. Matamu pelita tubuhmu. Hidupmu jadi gelap, hidupmu jadi terang, masa depan penuh pengharapan. Tergantung sekarang dalam masa penantian, penggenapan rencananya. Jangan pakai cara pandang setan. Pakailah cara pandangnya Tuhan. Makanya cara kita memandang masalah, cara kita melihat masalah itu lebih penting daripada masalah itu sendiri. Anda tahu 12 pengintai yang dilihat kan sama kan, objeknya sama kan. Tanah Kanaan yang sama, penduduk yang sama, tantangan yang sama, besarnya suku bangsa Arba orang enak juga sama. Tapi kenapa 10 pengintai berkata, kami udah melihat mereka besar-besar, kita kayak belalang. Wah, kita pasti mati, kita ditelan. Kita tidak bisa masuk tanah Kanaan, kita pasti kalah. Sekarang lebih baik kita balik ke Mesir, gak usah ke Kanaan. Padahal Tuhan berkata, tanah perjanjian Kanaan aku berikan kepadamu dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sudah diberikan Tuhan. Tapi mereka berkata apa? Kita gak bisa masuk, kita pasti kalah. Tapi berbeda dengan 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Mereka berkata, oh kita bisa masuk, kita bisa menduduki Kanaan. Memang yang ada pada mereka besar, tapi yang menyertai kita jauh lebih besar. Kita bisa menang, kita bisa kalahkan mereka. Loh, yang dilihat sama loh objeknya. Situasi masalah sama, keadaan sama. Berbeda apanya? Cara pandangnya berbeda. Kacamatanya melihat pakai kacamata Tuhan. Kacamata firman, ada Tuhan sertai kita kok. Tuhan penolong kita itu lebih besar daripada mereka. Jadi sebetulnya cara kita melihat itu lebih penting daripada masalah kita sendiri. Mari dalam mengatasi hidup ini pakai kacamatanya Tuhan. Saya tidak tahu pagi ini apa yang sedang Anda hadapi. Sebuah cerita klise barangkali yang Anda sering dengar. Seperti kalau kita di bandara ya saudara ya. Sebelum pesawat itu take off kita masih di bawah. Semuanya normal kita lihat. Ya kan, gedung di sebelah kita besar. Ada truk bahan bakar kita lihat di samping pesawat besar juga. Ada bus penjemput pesawat itu, maskapai itu, saudara mondar-mandir itu semuanya besar. Mobil-mobil catering besar. Gedungnya semua besar. Lalu apa yang terjadi? Ketika pesawat mulai take off, mulai terbang. Mulai semakin tinggi. Ketika Anda melihat ke bawah, objek yang sama, gedung yang sama, truk bahan bakar yang sama, mobil bus penjemput sama, saudara ya. Mobil-mobil apa itu namanya, catering untuk makanan semua sama. Ketika di bawah normal besar, tapi ketika kita melihatnya dari atas, semuanya berubah jadi kecil. Kelihatan kecil maksud saya. Apakah objek kita lihat berubah jadi kecil? Masih sama. Cuman sudut pandangnya, memandangnya berbeda. Sekarang kita melihat dari atas, tadi melihat di bawah. Semuanya jadi besar. Tapi kalau kita memandang di atas, semuanya berubah jadi kecil. Seperti itulah sebetulnya realita hidup kita. Kalau kita pakai kacamata setan, saudara ya, memandang masalah ini, waduh masalahku besar. Setan kipas-kipas kita kan, kamu tidak mungkin sembuh, kamu nggak mungkin dapat pertolongan, kamu tidak mungkin dapat jalan keluar, mustahil kamu dipulihkan. Saya ulang sekali lagi, masalah kita bukan pada persoalan yang kita hadapi lah saudara. Persoalan atau masalah sebesar apapun, percaya gini, Tuhan bisa tolong kita, Tuhan bisa pulihkan kita. Di mana sih persoalan kita? Cara pandang kita. Ingat,
cara pandang kita jadi pelita tubuh kita, pelita hidup kita. Hidup kita menang atau kalah. Hidup kita itu terang atau gelap. Ditentukan oleh cara pandang kita. Saya ulang, kita udah pernah belajar hidup mati kita ditentukan mulut kita. Kesuksesan kegagalan kita ditentukan oleh apa yang kita pikirkan di hati. Mulut kita berkata, Yesus dahsyat, Yesus luar biasa, dia penolongku yang hidup. Tapi di saat yang sama baru ngomong begitu, hati kita berpikir, pikiran dalam hati berkata gini, masa iya dia bisa tolong saya? Apa yang kita pikirkan, itu yang jadi pada kita, kata Alkitab. Sekarang kita belajar tentang cara pandang kita hadapi masalah. Mari pandang masalahmu pakai kacamata Tuhan. Bahwa Tuhan kita tidak pernah gagal. Jadi hari ini di depan matamu mungkin engkau menghadapi masalah yang berat. Engkau menghadapi masalah yang sulit. Tapi pakai kacamata cara pandang Tuhan. Aku punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang sanggup menolong hidupku. Aku percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ada satu cerita yang suka saya kisahkan sama saudara. Dan tidak pernah bosan saya katakan. Gambarnya jelas kisah tentang Elisa dan bujangnya Gehazi. Gehazi pagi-pagi buka pintu pondok Nabi. Dia lihat apa? Tentara Aram kepung dia. Itu masalah di depan mata. Itu pakai kacamata yang salah. Dia datang kepada Elisa, Nabi Elisa, mati kita, celaka kita kena malapetaka. Dikasih tahu seperti, kenapa tentara Aram kepung kita? Apakah Nabi Elisa takut? Enggak, dia tenang saja. Apa mungkin dia nggak tahu? Barusan diberitahu. Tapi kenapa nggak takut? Sebab dia punya cara pandang Tuhan. Dia percaya ada Tuhan yang menyertai lebih besar. Dia berdoa untuk Gehazi, Tuhan celikkan matanya supaya bisa melihat penyertaan Tuhan lebih besar. Begitu dibuka matanya, ketakutan Gehazi hilang. Begitu dia bisa melihat penyertaan malaikat Tuhan lebih besar, dia tenang. Tadinya takut menjadi tenang. Tinggal begini, makanya mata kita itu pelita tubuh kita. Takut tenangnya kita, menang kalahnya kita bukan tergantung dari masalah di depan kita. Cara kita memandang masalah itu yang menentukan ketenangan kita. Cara kita memandang besarnya kesulitan itu menentukan damai sejahteranya hati kita. Dan menentukan kemenangan saudara. Hari ini kalau saudara mau menang, cerah masa depanmu, miliki cara pandang yang benar. Cara pandangnya Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang sanggup tolong hidupku. Aku punya Tuhan yang ajaib, yang sanggup selesaikan dan berikan jalan keluar. Kalau toh hari ini kau punya doa belum dikabulkan dan dijawab oleh Tuhan, tetap percaya, tetap yakin, tetap punya kacamata cara pandang Tuhan. Tuhan setia kok, kalau dia berjanji, dia pasti sanggup menggenapi, membuktikan janjinya. Doa saya, biarlah pertolongan Tuhan, mujizat Tuhan, kebaikan Tuhan dicurahkan, dinyatakan dalam kehidupan setiap kita. Mari sama-sama kita akan berdoa dan saya akan berdoa buat saudara.